Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Desfiansyah dengan NIM H54012110054. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana analisis instrumental variable pada aplikasi eViews. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu instrumental variable. Jadi, instrumental variables adalah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel penjelas atau variabel X, tetapi tidak berkorelasi langsung dengan variabel respon atau variabel Y, dan juga tidak berkorelasi dengan error. Nah, untuk metode analisis dari instrumen variables ini pada aplikasi eViews yaitu dengan menggunakan metode analisis two-stage least squares atau TSLS. Nah, untuk persyaratan dari EV ini, yaitu yang pertama itu tidak boleh sembarangan karena harus berdasarkan dengan teori. Kemudian yang kedua juga tidak berhubungan langsung dengan variabel Y, sehingga eh, tidak ada sisi di sebelah kanan model. Kemudian yang ketiga itu bersifat eksogen, yaitu eh, tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model, dan dia justru mempengaruhi, bukan dipengaruhi, dan dia berada di luar model. Kemudian yang keempat yaitu memiliki korelasi kuat dengan variabel X atau variabel penjelas yang dibuktikan dengan hasil regresi yang signifikan. Nah, kemudian eh, teorinya, asumsi klasiknya, yaitu rumusnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah error, ditambah E atau error, di mana Y adalah variabel respon atau dependent, kemudian B0-nya adalah konstanta, B1X, dan seterusnya adalah variabel penjelas atau variabel independen, dan kemudian E-nya adalah error. Nah, kemudian eh, apa itu variabel endogen? Untuk variabel endogen adalah variabel penjelas yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel endogen ini berada di dalam sistem atau persamaan. Nah, kemudian kalau variabel eksogen itu yaitu variabel penjelas yang tidak dibentuk, yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain, dan variabel ini berada di luar sistem. Nah, contohnya ini pada persamaan upah sama dengan pendidikan ditambah pengalaman ditambah error, di mana upah adalah variabel Y atau variabel dependen, dan pendidikan dan pengalaman adalah variabel endogen, sedangkan variabel eksogennya adalah error. Oke, kita langsung kepada data yang akan kita olah pada video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini saya eh, mengambil data dari sebuah skripsi berjudul Analisis Dampak ASEAN Free Trade Area atau AFTA terhadap kesejahteraan petani padi di Indonesia, yang ditulis oleh Fahmi Abdurrahman pada tahun 2011. Oke, kita langsung saja kepada data skripsinya pada lampirannya. Di sini ada lampiran pertama yaitu tentang model permintaan dan penawaran beras di Indonesia. Dan yang kedua ada lampiran datanya yaitu data time series model permintaan dan penawaran beras di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita olah adalah gambar yang saya lingkari atau dikelilingi dengan garis biru, yaitu total produksi padi, yang mana pada kesempatan kali ini sebagai variabel Y atau variabel dependen, kemudian produktivitas padi, kemudian luas area panen, dan variabel eksogennya adalah curah hujan. Untuk total produksi padi disingkat
TPP, produktivitas padi PRDV, luas areal panen padi LAP, dan curah hujan adalah CRAH. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa instrumen variabel adalah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel penjelas, tapi tidak berkorelasi langsung dengan variabel respon, dan tidak berkorelasi dengan error. Nah, pada model data yang saya gunakan, variabel EV atau variabel eksogennya adalah curah hujan, yang mana curah hujan ini berkorelasi kuat, bahkan langsung dengan luas area panen padi atau LAP, tetapi tidak berkorelasi langsung dengan total produksi padi. Jadi yang mempengaruhi secara langsung dari total produksi padi yaitu produktivitas padi dan juga luas areal panen padi. Sedangkan curah hujan tidak berkorelasi langsung dengan total produksi padi sebagai variabel Y. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Kita buka baru, file, new, kemudian work file, kemudian karena data yang digunakan di sini adalah data time series, maka pada eViews work file structure type-nya kita pilih yang dated regular frequency atau data panel, time series. Kemudian untuk frekuensinya annual dan untuk start date dan end date-nya di sini start date-nya tahun 1980 dan end date-nya tahun 2009. Oke, kemudian kita buka quick, kemudian estimate equation, empty group maksudnya. Kita empty group, kemudian dari data Excel yang sudah ada, kita copy datanya, kemudian kita paste di eViews-nya. Oke, sudah masuk datanya, kemudian bisa kita close saja. Kemudian kita lakukan estimate equation. Kemudian kita masukkan persamaan OLS-nya, yaitu TPP, spasi C, spasi LAP, spasi PRDV, spasi error, yang diwakili dengan PRDV kuadrat. Kemudian klik OK. Sebelumnya kenapa menggunakan rumus itu? Karena rumus dari instrumental variable sebagaimana yang bisa kita lihat di sini adalah Y sama dengan B0X ditambah B1X ditambah error. Oke, kemudian dari hasil OLS yang tadi sudah kita lakukan, eh, kita lihat langsung ke tes statistik pada error yaitu PRDV kuadrat. Dan bisa dilihat bahwa nilai tes statistiknya menunjukkan angka lebih besar dari 0,5, yang mana memiliki arti bahwa eh, errornya memiliki korelasi yang kuat. Maksudnya yaitu ada instrumental variabel yang berkorelasi kuat di luar model.
Nah, kalau nilai statistiknya lebih kecil dari 0,5 berarti itu lemah, tapi karena ini lebih besar dari 0,5 berarti ada EV yang berkorelasi kuat di luar model. Nah, kemudian mari kita lihat apakah ada hubungan variabel independen dengan error, yaitu dengan cara klik estimate, kemudian masukkan persamaan LAP spasi C, kemudian ditambahkan dengan errornya, yaitu CRH. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai tes statistik C dan CRA-nya lebih besar dari 0,5, yang mana menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat eh, antara error dengan terdapat korelasi kuat dengan error antara variabel independen yaitu si LAP ini dengan error. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eh, estimasi TSLS. Kita ubah metodenya menjadi TSLS atau two stage least square. Kemudian rumusnya juga kita ubah. Kita ubah seperti yang tadi, yaitu ada TPP di depannya, TPP spasi C spasi LAP, kemudian CRA-nya dihapus lagi, dan pada instrumental variabelnya, instrumental listnya, yaitu PRDV spasi PRDV kuadrat spasi CRAH. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat pada tes statistik tes statistik C-nya dan juga tes statistik pada errornya, yaitu sama-sama menunjukkan eh, lebih besar dari 0,5 secara mutlak. C-nya min 2,8 dan PRD errornya 17,8 yang mana lebih besar dari 0,5. Nah, hal ini lagi-lagi menunjukkan bahwa terdapat instrumental variabel yang berkorelasi kuat di luar model. Setelah itu, mari kita tes instrumental variables dengan cara klik view, kemudian pada EV diagnostic test, pilih yang regresor endogeneity test. Kemudian masukkan eh, variabel independennya, yaitu LAP. Oke, nah pada eh, pada tes ini, pada EV diagnostic test ini dapat dilihat eh, probability dari J statistiknya itu lebih besar dari 0,5, yang mana eh, ini menunjukkan jika nilai J statistiknya lebih besar dari 0,5, maka yang dapat disimpulkan yaitu dapat diterima H0, yang mana berarti variabel penjelas atau variabel independen ini bukan endogen, yang mana di sini juga telah dituliskan bahwa LAP are exogenous. Jadi LAP ini bukan variabel endogen, tapi adalah variabel eksogen. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan hipotesis awal kita bahwa LAP itu adalah variabel endogen. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya, kita cek lagi uh, weak instrument diagnostiknya. Nah, di sini terlihat bahwa weak instrument diagnosticsnya yaitu sebesar 6,46, yang mana berarti
eh, yang mana berarti eh, data ini si CRAH ini merupakan EV yang lemah atau weak instrumental karena nilainya di bawah 10. Karena di bawah 10, maka kita tolak K0, yang mana berarti EV-nya adalah sebuah EV yang lemah atau weak instrumental. Sekian tutorial yang dapat saya berikan tentang instrumental variable. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.